Satu, dua, tiga. Halo teman-teman semua, kami dari penelitian sosiologi. Ikuti terus ya. Bye bye. Jadi teman-teman semua, metode penelitian kami pilih metode kualitatif, di mana kami akan melakukan wawancara terhadap objek yang dituju. Nah teman-teman semua, topik atau judul yang akan kami kembangkan pada kali ini ialah persepsi masyarakat dan warga sekolah terhadap pendidikan dalam proses pembelajaran. Nah stay tune terus ya. Oke baik, selamat siang adik. Oke, jadi kakak boleh minta waktu kesediaan dari adik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kakak berikan, oh? Oke, jadi di sini kakak punya tugas yaitu menanyakan pendapat dari adik-adik dong tentang dampak positif dan dampak negatif yang teknologi berikan untuk adik-adik selama pembelajaran di SMP Siswa. Nah, jadi kakak boleh tanya kalau dampak positif yang adik rasakan dari teknologi untuk adik belajar selama sekolah di SMP Siswa ini apa? Kalau dampak positif kan, kalau dari buku kan kadang tidak lengkap toh, jadi kita bisa cari sedikit dulu. Oke, terus kalau dampak negatifnya apa deh? Kalau dampak negatif itu kadang kita tidak sering belajar dan gampang terpengaruh dari hal lain. Oke baik, terima kasih adek. Sudah. Oke baik, selamat siang Pak. Baik, perkenalkan nama saya Widi, saya dari kelas 4 SMA Siswa Kupang akan menjelaskan dari Bapak mengenai beberapa pertanyaan saya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oke, baik, perkenalkan nama saya Pak Simpson Banu, mengajar di SMP Kristen Mercusuar, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Namun sebelum itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan minta waktu kepada Bapak untuk menjawab. Jadi pertanyaan yang saya akan berikan yaitu dampak positif yang Bapak rasakan selama pembelajaran itu penggunaan teknologi Bapak. Jadi dampak positif yang Bapak rasakan selama penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu seperti apa? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Nah, untuk dampak positif penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, kita tahu bahwa ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya itu kalau zaman itu sudah canggih. Nah, anak-anak diberi akses untuk membawa HP ke sekolah. Nah, penggunaan HP di sekolah itu sangat bermanfaat ketika anak-anak menggunakannya dengan baik dan benar, khususnya dalam proses pembelajaran. Contoh, kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diberi waktu oleh guru untuk menggunakan HP saat waktu tertentu. Contoh seperti ketika ada proses pembelajaran, materinya tentang teks laporan observasi. Nah, teks laporan observasi ini bisa kita dapatkan di media-media yang ada, terutama dalam teknologi seperti HP. Jadi teks itu kita bisa dapatkan di HP. Setelah anak-anak dapatkan di HP, anak-anak bisa membaca dan anak-anak bisa menganalisis apa yang ada di dalam teks laporan itu. Nah, masuk ke yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatif dari teknologi yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu juga sangat-sangat ada, terutama ketika anak-anak tidak menggunakan HP itu sebagai alat untuk belajar. Contoh, ketika ada pembelajaran, ada anak yang sering menggunakan HP untuk bermain game. Itu adalah contoh-contoh negatif dari penggunaan teknologi yang ada. Mungkin ini saja yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih Tuan. Oke baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga. Jadi itu adalah beberapa pendapat yang teman-teman, adik-adik atau bapak guru sampaikan tentang dampak teknologi terhadap pembelajaran. Begitu ikuti terus ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Miracle Go, saya dari SMA Kristen Mercusuar. Mohon maaf kalau boleh tanya ini dengan Bapak siapa? Nama saya Aris Bulu.
Baik, saya akan mewawancarai Bapak. Menurut Bapak, apa dampak positif dan negatif yang dirasakan tentang teknologi terhadap pembelajaran? Oke, memang perkembangan teknologi itu seperti pertanyaan Adik Miracle, kalau mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Kita mulai dari dampak positifnya. Kalau perkembangan teknologi ini membuat pembelajaran itu sendiri atau ilmu itu sendiri lebih mudah untuk kita akses. Jadi dengan perangkat elektronik kita, contohnya seperti handphone atau laptop atau komputer PC, kita sudah bisa mengakses informasi dan referensi mengenai ilmu itu sendiri. Terus mengenai mobilitasnya, teknologi ini memudahkan kita untuk mengakses informasi lebih cepat dan lebih fleksibel mengenai tempat dan waktunya, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Terus yang ketiga, dampak positifnya ini perkembangan teknologi di daerah-daerah yang maju juga bisa lebih cepat sampai informasinya kepada negara kita atau kita yang mengakses informasi di negara lain. Jadi kemudahan-kemudahan ini harusnya bisa membuat generasi kita sekarang itu bisa lebih cepat dan bisa lebih maju daripada sebelum teknologi ini maju. Jadi informasi lebih lambat untuk sampai kepada penerimanya. Namun dalam perkembangan teknologi itu pasti ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif pertama yaitu mengenai peran guru di dalam pembelajaran itu. Jadi dengan teknologi sudah semakin berkembang, peran guru itu semakin tergerus. Namun peran guru ini sangat penting karena bisa menunjukkan karakter dan mengenai kehidupan sosial yang bisa dicontohkan secara langsung kepada peserta didik. Namun teknologi itu sendiri kan jarang memberikan contoh secara langsung atau contoh konkret di lapangan. Nah, terus mengenai dampak negatif yang kedua adalah membuat pengguna teknologi tersebut itu menjadi kurang fokus karena di samping informasi yang berguna di internet ataupun dalam kemajuan teknologi internet ini, ada juga berbagai macam hal seperti entertainment, hiburan, games, konten-konten yang menarik, dan ini bisa membuat kita untuk lose fokus terhadap pembelajaran itu sendiri. Jadi kita kebanyakan menghabiskan waktu di dalam contohnya nonton atau gaming atau melihat konten-konten yang kurang mendidik seperti mukbang atau hal-hal wasting food atau pembulian dan lain-lain. Terus dampak negatif yang ketiga, dengan banyaknya konten-konten negatif seperti tadi ada bullying, ada kekerasan, dan juga sekarang berseliweran mengenai pornografi yang sangat membahayakan generasi muda kita. Ini sangat berbahaya kalau tidak digunakan oleh penerima informasi itu sendiri. Jadi menurut saya, kita sebagai generasi muda atau generasi yang ada di dalam perkembangan teknologi ini harus betul-betul sangat bijak menggunakan kemajuan teknologi itu sendiri. Menurut saya itu sih. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Itu adalah beberapa pendapat yang diberikan oleh beberapa narasumber terkait dengan dampak teknologi terhadap pembelajaran. Nah, saya Willy Semen pamit undur diri dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.